Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita memanjatkan rasa syukur kita, memuji Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan serangkaian ibadah dengan berharap kepadanya ganjaran dan surga, serta diperkenankan untuk melihat wajahnya di hari kiamat kelak. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, dengan jujur hingga hari kiamat. Pada kesempatan yang baik ini, kami ingin mewasiatkan kepada diri kami pribadi, kemudian kepada para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa sebagaimana yang didefinisikan oleh Ali bin Abi Thalib, at-taqwa hiya al-khawfu minal jalil wal 'amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu liyawmir rahil. Kata beliau, takwa itu adalah kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu kita semakin tepat amalannya sesuai dengan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tuntunkan, sesuai dengan apa yang beliau ajarkan, sesuai yang Allah amanahkan kepada beliau, kemudian disampaikan kepada kita semua. Takwa itu juga artinya meningkatkan kualitas hati kita. Di antaranya adalah qanaah, rela, sabar, ridha, walaupun dengan hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, hal-hal yang mungkin sebagian orang menganggapnya sepele. Takwa juga berarti kita antusias, kita semangat, kita giat, kita rajin mempersiapkan bekal sebelum kita berjumpa di persidangan, mempertanggungjawabkan seluruh nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui 15 hari mulai dari sekarang kurang lebih kita akan berjumpa dengan tamu yang agung, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum syahru Ramadan, telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi, fihi tuftahu abwabul jannah. Di dalam bulan tersebut dibukakan pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabun nar, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup semua pintu-pintu neraka. Tughal asyayatin, bahkan setan iblis pun dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Kata Nabi, di dalam bulan Ramadan terdapat hari atau terdapat malam yang lebih agung, lebih mulia dari malam 1000 bulan. Maka para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya adalah,
sejauh mana kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut tamu yang agung ini, untuk menyambut tamu yang menjadi kesempatan kita untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dalam rangka keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya. Bagaimana tidak kita bersemangat sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang salat malam, salat tarawih pada bulan Ramadan dalam rangka mewujudkan keimanan dan berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syaqiya abdun adraka Ramadan fansarafa fansalakha minhu wa lam yughfar lahu." Rugi, celaka bagi seseorang yang mendapati bulan suci Ramadan namun dia tidak diampuni sedangkan bulan Ramadan telah berlalu. Selayaknya orang-orang yang ingin mengikuti sebuah perlombaan, apalagi ini adalah perlombaan internasional, perlombaan yang diikuti oleh seluruh kaum muslimin di segala penjuru belahan dunia, maka tidak mungkin kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan melainkan dengan berbagai macam persiapan. Pada kesempatan yang baik ini, setidaknya ada beberapa hal yang ingin kami tekankan untuk kita persiapkan di sisa waktu-waktu penantian kita sebelum berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Yang pertama, para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita bergembira. Bergembira dengan dekatnya waktu kita dengan bulan Ramadan. Sebab inilah yang dilakukan oleh para salaf terdahulu, orang-orang saleh terdahulu. Beliau bahkan 6 bulan sebelum kedatangan bulan Ramadan telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, telah memanjatkan permohonan permintaan agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Bahkan mereka setelah usai dari ibadah bulan Ramadan, 6 bulan setelahnya secara berturut-turut rutin istiqomah masih saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikabulkan permintaan-permintaan yang mereka panjatkan di bulan Ramadan, agar ibadah-ibadah yang mereka kerjakan di bulan Ramadan diterima. Maka 6 bulan mereka gunakan untuk memohon dipertemukan kepada bulan Ramadan, dan 6 bulan berikutnya mereka gunakan untuk memohon agar diterima amal ibadahnya. Lantas bagaimana kondisi kita sekarang? Apakah kita bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan? Bulan yang Allah Subhanahu wa taala paling banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka, paling banyak memasukkan hamba-hambanya ke dalam surga. Bagaimana persiapan kita? Bagaimana kesiapan hati kita, harta kita, dan mental kita, atau ilmu kita? Dan mempersiapkan ilmu adalah satu hal yang tidak bisa dianaktirikan. Setelah kita mempersiapkan hati kita yang gembira menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, maka yang berikutnya yang harus kita persiapkan adalah ilmu. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah menjelaskan bahwasannya bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Bagaimana persiapan ilmu kita? Bagaimana kondisi bacaan kita, tajwid kita, makharijul huruf kita?
Apakah kita mempersiapkan diri kita dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan cara membaca Al-Quran yang benar, sehingga ketika datang bulan Ramadan kita bisa membaca dengan benar, bahkan menamatkannya sekali, dua kali, atau berapapun yang kita mampu. Selain mengilmui bagaimana cara membaca, mengilmui pula bagaimana cara salat yang benar. Bukankah Nabi SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Bagaimana bisa kita mendapatkan derajat salat yang khusyuk kalau tidak dengan belajar bagaimana Nabi SAW salat? Sehingga salat itu bukan lagi beban, melainkan tempat pelipur lara, tempat kita merehatkan tubuh kita. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Ya Bilal, arihna bis salah." Wahai Bilal, rehatkanlah kami salat, rehatkanlah kami dengan salat. Menunjukkan bahwasanya salat bahkan memiliki efek yang luar biasa. Tidak mungkin kita akan mendapatkan derajat khusyuk seperti Nabi, melainkan dengan belajar bagaimana Nabi SAW bertakbir, bagaimana Nabi SAW ruku, sujud, dan bacaan-bacaan yang beliau baca ketika melaksanakan salat. Tidak hanya itu, ilmu kita bukan tentang Al-Quran, bukan tentang salat, tapi juga tentang puasa. Sejauh mana persiapan kita mengetahui apakah boleh kita menggunakan inhaler, bolehkah kita donor darah, bolehkah kita bekam, bolehkah kita tidur sepanjang hari. Segala macam hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa, apakah kita sudah berbekal dengan bekal yang jujur, bekal yang utuh, untuk menunjukkan kejujuran kita menyambut tamu yang agung, bulan Ramadan yang 15 hari nanti kita akan jumpai insya Allah, jika Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenankan kita semua. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tak kalah penting untuk kita persiapkan adalah mempersiapkan diri kita dengan cara bertaubat dengan sejujur-jujurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, taubat itu tidak hanya dengan ucapan, namun dengan perbuatan. Al-Imamul Qurabi juga berkata, kalau seandainya kita mau jujur dalam bertobat, setidaknya ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, al-istighfaru bil lisan. Itu beristighfar dengan lisan, mengucapkan astagfirullah, mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih, mengucapkan astaghfirullahal azim, Allahumma firli warhamni wa'afini warzuqni. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, iqla'u bil abdan, meninggalkan segala macam dosa dengan tubuh kita. Tidak kita izinkan kaki kita melangkah kepada tempat maksiat. Tidak kita izinkan tangan kita, jari jemari kita mengklik dari ponsel kita hal-hal yang Allah haramkan. Tidak kita izinkan mata kita memandang apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan. Inilah kejujuran dari tobat seseorang. Kemudian yang ketiga adalah dengan menyesali apa yang telah kita lakukan. Bahkan Nabi SAW pernah ditanya Uqbah bin Amir tentang bagaimana seorang itu sukses, seseorang itu berhasil, itu bagaimana caranya. Maka Nabi SAW bersabda, salah satu di antara caranya adalah wabki ala khati'atik, menangislah atas kesalahan yang telah kalian lakukan. Ini bukan tentang besar, bukan tentang kecil dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun kepada siapa kita berdurhaka, kepada siapa kita bermaksiat. Allah memberikan segala macam kenikmatan, kemudahan, solusi, jalan keluar bagi kita, namun kita balas dengan kedurhakaan, kemaksiatan. Maka menyambut Ramadan juga harus diiringi dengan taubat-taubat dari amalan-amalan yang masih kita kerjakan, kita rutinkan, kita biasakan dari sekarang. Kita hapuskan semuanya. Kemudian yang keempat, agar taubat kita menjadi taubat yang tulus, taubat nasuha, adalah dengan cara muhajaratu sayyil khillan,
meninggalkan relasi, teman, ataupun orang-orang yang berpengaruh terhadap diri kita, sehingga mungkin saja kita akan kembali kepada kemaksiatan yang ada. Kita pisahkan diri kita dari lingkungan yang buruk, dari circle yang tidak sesuai dengan visi misi kita, yaitu menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga tobat-tobat yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi tobat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang semoga Allah mudahkan segala urusannya, yang semoga Allah berikan kesehatan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Telah kita dengarkan khutbah yang pertama, bahwasanya menyambut bulan Ramadan itu butuh persiapan, itu butuh pembiasaan, kebiasaan, sehingga kita dapat memaksimalkan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Bukankah kita ketika melihat atlet renang misalnya, sebelum olimpiade diselenggarakan, pastilah jauh-jauh hari mereka sudah berlatih. Pelari maraton juga demikian. Pasti sehari-hari dia isi dengan berlari, sehingga datang tiba waktunya dia menjadi pemenang. Begitu juga dengan kita. Ketika kita ingin memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, maka dipersiapkan dari sekarang. Kalau seandainya bulan Ramadan yang lalu masih ada hutang, masih ada waktu untuk kita membayarnya di bulan Sya'ban ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita di hari yang berkah ini. Mari kita panjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Karena Nabi SAW bersabda, Yaumul Jum'ah 12 sa'atan. Hari Jumat itu terdiri dari 12 jam. La yujadu fiha abdun muslimun yas'alullah illa atahu iyah. Tidaklah seorang muslim, seorang hamba meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan suatu hajat, keperluan, illa atahu iyah, kecuali Allah akan kabulkan. Kemudian Nabi SAW membocorkan waktu yang mustajab. Beliau bersabda, "Faltamisu akhir sa'atin ba'dal asr." Maka carilah waktu-waktu mustajab tersebut setelah salat asar di hari Jumat. Meskipun Imam An-Nawawi menyebutkan bahwasannya hari Jumat seluruhnya adalah waktu mustajab. Ini yang kita manfaatkan di waktu-waktu mustajab agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Dan di hari yang berbahagia ini mari kita memperbanyak salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubbal amal alladhi yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka al-jannah jannatal lati fiha nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu lah. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Rabbana ballighna Ramadan. بلغنا رمضان اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة